Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik ya, sehat ya? Masih semangat ya? Masih pagi ya? Udah tahu kenapa kita kesini pada pagi hari ini? Sampai gugup ya? Ya, jadi kebetulan pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi mengenai bantuan hidup dasar ya. Yang jadi pertanyaan selalu pertama adalah kenapa sih kita sebagai tenaga medis kok wajib mempelajari ilmu ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nanti ada door prize mungkin. Kalau ada. Mungkin ada yang dari angkat tangan. Kira-kira kenapa sih kita sebagai tenaga medis kok wajib mempelajari PhD? Monggo. Untuk membantu. Monggo. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Hamdika. Untuk kalau semuanya PhD, bantuan hidup dasar sebenarnya sebagai pertolongan pertama sebelum pertolongan pertama kepada masyarakat sebelum masuk ke rumah sakit. Makanya dari itu kita mengetahui tentang dasar-dasar pertolongan pertama kepada pasien tersebut atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari kita sebelum ke rumah sakit. Oke, Mas siapa tadi? Hamdika. Mas Hamdika. Ya bisa, ini juga bisa diaplikasikan di masyarakat. Tapi kalau kita ngomong tentang bantuan hidup dasar itu erat kaitannya sama henti jantung. Ya. Henti jantung sendiri, angka kejadiannya. Jadi angka kejadian henti jantung di luar rumah sakit itu sangat tinggi. Apalagi beberapa tahun terakhir ini kita menghadapi pandemi, di mana banyak sekali karena kondisi kritis akibat infeksi COVID, akhirnya terjadi kondisi henti jantung, terutama di luar rumah sakit. Ada data menurut American Heart Association pada tahun 2019, ternyata di Amerika itu dalam rentang waktu 1 tahun terjadi kasus sebanyak 356.000 dalam rentang waktu 1 tahun. Itu pada tahun rentang waktu 2019 ya. Apalagi pada saat COVID, pasti kasusnya akan meningkat sekali. Dan 90% diantaranya berakibat fatal kalau nggak dilakukan penanganan yang tepat. Karena itu ilmu ini itu penting untuk kita miliki. Dan seperti tadi Dr. Munif bilang bahwa kejadian di jantung itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan bisa mengenai siapapun. Sebagai contoh adalah video ini. Video ini kayaknya di India ya, tadi yang pakai sari. Ini kejadiannya pada tahun 2017. Kalau lihat kondisinya ini kayaknya di rumah sakit ya. Yang jadi korban di sini bukan pasien maupun keluarganya, tapi di sini adalah dokternya itu sendiri. Jadi setelah visit biasanya kan akan nulis advis. Di sini kayaknya terjadi serangan jantung, akhirnya aliran darah ke otak nggak ada, akibatnya pasiennya nggak sadar, dokternya nggak sadar dan pingsan. Di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut. Pasti semua orang akan menghampiri dokter tersebut yang pingsan ya. Dicek kondisinya gimana, setelah dicek dievaluasi karena nggak sadar. Akhirnya ada salah seorang penolong yang menghubungi tim Kodlu. Ini adalah salah satu rangkaian dari PhD. Seperti itu ya. Sayangnya ilmu PhD ini hanya diketahui oleh tenaga medis saja, nggak sampai ke orang awam. Yang jadi masalah adalah beredar di luar sana ilmu-ilmu sesat atau banyak salah kaprah, ilmu salah kaprah atau hoax yang beredar mengenai penanganan henti jantung. Kalau masih ingat dulu tahun 2019 itu beredar ada video broadcast beredar bagaimana cara melakukan penanganan henti jantung. Mungkin ada yang tahu video ini. Ya. Jadi waktu itu tahun 2019 itu sempat beredar. Jadi bagaimana cara melakukan penanganan henti jantung, yaitu di tepuk-tepuk tangan sebelah kiri. Ini kayaknya kejadiannya di bioskop di Cina ya.
untungnya orang ini hidup, maksudnya orang ini tuh respon, jadi bejo ya. Jadi dipukul-pukul tangannya meskipun nggak sesuai dengan teori yang ada, tapi bisa bangun. Ini keberuntungan yang menyesatkan. Akhirnya tersebar luas bahwa cara menangani jantung adalah dengan dilakukan tepuk tangan sebelah kiri. Dan ini kondisi ini sangat fatal. Kenapa kok sangat fatal? Karena nggak lama setelah broadcast ini beredar bangun, salah tapi bangun aja. Nah, yang jadi masalah itu adalah nggak lama setelah broadcast ini beredar, kejadian lagi di Indonesia. Jadi kejadian ini tuh menimpa pejabat kehutanan pada saat rapat dengan Kementerian Perhubungan. Karena sempat beredar hoax seperti itu, akhirnya terpatri di orang awam ya, bahwa cara penanganan di jantung itu adalah dengan dipukul-pukul tangan sebelah kiri. Akibatnya, fatal ya. Ini adalah hal yang fatal. Kenapa? Karena survival rate, kalau misalnya salah penanganan setiap menit, maka angka harapan hidupnya bisa menurun 10%. Jadi setiap menit tidak dilakukan penanganan dengan benar, maka survival rate-nya akan menurun 7-10%. Kalau segera dilakukan penanganan kurang dari 2 menit dengan cara hati-hati yang benar ya, itu maka survival rate-nya bisa meningkat sampai 17%. Kalau lebih dari 2 menit penanganannya, maka akan turun jadi 14%. Ya, ini salah kaprah ya. Bahkan ada penelitian dari Ilkor, ada data dari Ilkor itu menyebutkan bahwa kalau misalnya dilakukan penanganan di hati yang benar di rumah sakit, angka harapan hidupnya bisa meningkat sampai 25%. Nah, dengan kondisi hoax seperti ini yang beredar, maka sudah menjadi tugas kita sebagai tenaga medis untuk meluruskan kesalahan hoax-hoax yang beredar di kalangan orang awam. Bahkan ini sudah dikonfirmasi dari Kominfo sendiri bahwa cara penanganan seperti itu salah. Jadi adalah kewajiban kita setelah keluar dari sini mendapatkan ilmu yang benar, kita bisa memberikan ketok tular atau memberikan ilmu kepada orang-orang awam bagaimana cara penanganan pasien jantung yang benar. Karena kalau apabila orang awam mengerti cara melakukan BHD dengan benar, bisa jadi kondisi ini nggak terjadi ya. Mungkin andaikan pada tahun 2020 BCL itu sudah belajar mengenai BHD, mungkin masih sama tapi mungkin sudah terdahulu ya. Terus dari tadi kan kita melihat kejadian kasus di jantung ya. Terus kira-kira ada nggak sih kasus di mana dilakukan penanganan BHD yang dengan benar, akhirnya pasiennya sembuh, selamat? Ternyata ada. Jadi yang pertama tadi ada, meskipun salah itu. Jadi ini adalah satu gambaran. Ada kondisi di jantung yang menimpa seorang anak kecil pada tahun 98. Jadi pada saat itu kejadiannya anak kecil tersebut rumahnya kebakaran. Akhirnya ditemukan seorang petugas. Waktu dicek detak jantungnya nggak ada, akhirnya dilakukan BHD ya, dilakukan pemberian dasar. Akhirnya selamat. Akhirnya anak ini bisa melanjutkan hidupnya dan berpuluh-puluh tahun kemudian bisa meluluskan pendidikannya sampai lulus sarjana dengan gelar summa cum laude. Andaikan kita sebagai tenaga medis yang berhasil menyelamatkan pasien tersebut, pasti kita akan sangat bangga ya. Karena itu sekali lagi setelah kita menerima ilmu dari sini, harapannya bisa kita salurkan ke masyarakat dengan harapan kondisi jantung bisa diminimalisir atau survival rate-nya bisa meningkat. Ya cuma itu kewajiban kita sebagai tenaga medis atau petugas rumah sakit memiliki ilmu ini karena sudah diatur oleh peraturan rumah sakitan dan akreditasi. Karena itu kalau misalnya ada kondisi yang mengancam nyawa atau ada orang yang nggak sadar, sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan pertolongan dengan benar untuk seluruh kalangan rumah sakit ya. Dan
tindakan BHD ini harus dilakukan kurang dari 5 menit. Kenapa? Nanti alasannya. Jadi apa sih BHD itu? Mungkin ada yang tahu. Pasti dulu sudah pernah dapat toh materi tentang BHD. Dulu mungkin nggak bisa, sekarang lupa. Kira-kira kenapa? Apa itu BHD? Ada yang tahu? Mungkin mau angkat tangan lagi. Siapa tahu kesempatan dapat door prize-nya jadi lebih besar. Yang lain mungkin langsung aja ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan BHD? BHD itu bantuan hidup dasar ya, singkatannya. Artinya definisinya adalah BHD itu adalah semua tindakan yang dilakukan secara segera dengan tujuan untuk menghentikan proses kematian yang permanen. Ya. Caranya gimana? Caranya yaitu yang pertama adalah membebaskan jalan nafas, memberikan nafas buatan, dan yang ketiga mengembalikan sirkulasi mendekati normal dengan cara melakukan pijat jantung. Tadi sempat disinggung bahwa harus segera dilakukan kurang dari 5 menit sejak diketahui ada orang yang didiagnosis sebagai pijat jantung. Kenapa? Karena kalau misalnya peredaran darah itu berhenti kurang dari 5 menit, berhenti 3-4 menit, maka akan terjadi kekurangan oksigen di otak. Kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan kerusakan otak yang permanen sampai akhirnya kematian. Karena itu target melakukan BHD adalah range-nya waktunya adalah kurang dari 5 menit. Dan harapannya apabila kita berhasil melakukan BHD dengan benar, kita bisa mengembalikan sirkulasi atau corak jantung sebesar 30% dari normal. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak ada sama sekali. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa ternyata yang punya algoritma bantuan hidup dasar itu banyak sekali organisasi, dan mungkin alurnya mirip tapi agak beda-beda dikit. Ada yang langsung di jantung, ada yang langsung cek dulu karotidnya, ada yang cek nafasnya dulu langsung di jantung. Itu banyak dan semuanya benar karena semua masing-masing ada penelitiannya. Tapi untuk di rumah sakit kita ini, di rumah sakit Mitra Medika, kita samakan satu algoritma, kita samakan satu guideline ya, dengan menggunakan American Heart Association tahun 2020 ya. Ini saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai apa perbedaan antara guideline tahun 2015 dengan tahun 2020. Jadi kalau misalnya kita mendapati orang dengan kondisi yang ringan saja, ya, itu yang kita evaluasi adalah yang pertama, kita pastikan dulu kondisi sekitarnya aman atau enggak untuk kita melakukan pertolongan kepada pasien. Contoh misalnya kalau terjadi kondisi kecelakaan di tengah jalan, kebetulan kita lagi lewat di situ, kita mau menolong karena kondisinya nggak aman di tengah jalan, kita pindahkan dulu pasiennya ke pinggir jalan dengan teknik tertentu tentunya ya, bukan sekedar ngangkat. Nah, setelah dipastikan lingkungannya aman dan kita bisa melakukan pertolongan, baru kita cek kesadarannya. Pada masa awal atau primary survey, ngecek kesadaran dengan menggunakan metode AFPU ya. A itu alert, kalau misalnya kita kontak seperti ini, nah itu alert namanya. V itu respon verbal, kalau misalnya pasien tidur, dipanggil, ditepuk-tepuk, dipanggil namanya Pak, Bu, terus memberikan respon, itu namanya respon verbal. Kalau misalnya nggak respon, kita lanjutkan dengan pemberian rangsang nyeri, bisa di sternum, supraorbita, atau di pangkal kuku. Kalau misalnya respon, namanya respon verbal. Kalau nggak respon, namanya unresponsive. Kalau misalnya unresponsive, tindakan yang dilakukan adalah, ada yang tahu? Ini ada contekan. Ini tahun 2016 tapi ya, sama aja. Tapi nanti ada pembaruannya. Kalau misalnya unresponsive, yang tindakan yang dilakukan adalah kita bebaskan jalan nafasnya dan cara intensif sambil kita minta tolong orang sekitar untuk memanggil bantuan. Kalau misalnya di luar rumah sakit, kita bisa minta tolong orang sekitar untuk menghubungi rumah sakit Mitra Medika ya, atau rumah sakit terdekat. Kalau misalnya di dalam rumah sakit, kita bisa mengaktifkan code blue.
sistem code dulu ya, kita aktifasi sistem code dulunya. Nanti yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Arinal. Setelah meminta bantuan, code dulu sambil orang tersebut meminta untuk dicarikan AID. Jadi kita minta tolong untuk carikan AID. Apa itu AID? Nanti juga akan dijelaskan. Nah, setelah itu tidak akan dilakukan kemudian adalah mengevaluasi apakah pasien ini bernafas atau enggak. Caranya gimana? Caranya dengan look, listen, and feel. Apa itu look, listen, and feel? Dilihat, diraba, diperawan. Bukan. Itu untuk ngecek duit ya, duit palsu atau enggak. Look, listen, and feel itu ya dilihat, apa diperawan. Look, dilihat apakah ada pergerakan dada atau enggak. Apakah kalau misalnya ada pergerakan dada simetris atau enggak, ada kanan kiri dadanya simetris atau enggak, antara perut dengan dada jungkit-jungkit atau enggak. Terus listen didengarkan apakah ada suara nafas atau enggak. Terus feel dirasakan apakah ada nafas atau enggak. Kalau dulu kalau misalnya pasiennya nafasnya enggak jelas atau enggak nafas enggak jelas, senang kemis atau agonal ya istilahnya. Jadi nafasnya itu kayak ada jeda panjang, terus habis itu nafas lagi. Itu nafasnya nggak ada kuat atau nggak nafas sama sekali. Kalau dulu apabila terdapat kondisi seperti itu langsung dilakukan pijat jantung dulu ya tahun 2015. Jadi apabila tidak bernafas atau nafas tersengal langsung pijat jantung 1 siklus, baru kemudian cek karotis, baru masuk siklus selanjutnya 5 siklus. Tapi kalau yang sekarang urutannya sama, tapi pada saat evaluasi look, listen, and feel, waktu saat kita mengevaluasi apakah pasien nafas atau enggak, dilakukan bersamaan dengan pengecekan karotis. Berapa lama? Kurang dari 10 detik. Ya. Kalau misalnya pada saat evaluasi look, listen, and feel, nafasnya meragukan atau enggak nafas, dan pada saat dicek karotisnya ternyata nggak teraba atau kita ragu-ragu itu maksudnya adalah kadang-kadang karena kondisinya hektik ya, panik pasti ya. Ada orang nggak sadar, kita tenaga medis, ada keluarga pasien minta tolong kita karena kita sama-sama paniknya. Kadang-kadang tensinya kita tinggi sampai di ujung jari ini waktu kita tekan ke lehernya pasien teraba ya. Jadi ragu ini nadinya kita atau nadinya pasien gitu kan. Kalau misalnya ragu-ragu langsung dilakukan pijat jantung ya. Itu prinsipnya. Jadi evaluasi nafas dan cek karotis sama. Sampai kapan? Ya evaluasinya setiap 2 menit. Jadi dilakukan 5 siklus atau 2 menit. Jadi 5 siklus itu maksudnya 1 siklus itu adalah 30 kali pijatan dilanjutkan dengan pemberian 2 nafas 2 tangan. Sampai kapan? Sampai bantuan datang. Ya, atau ada alat AED yang datang atau DC shock. Biasanya kalau misalnya settingannya di dalam rumah sakit, DC shocknya datang sekaligus tim. Kalau misalnya di luar rumah sakit nih, kita nggak tahu ini pasien ini ada infeksi atau enggak. Ya kan kadang-kadang kita mau menolong, dicek kok nggak teraba, indikasi untuk dilakukan pijat jantung. Tapi kita ragu, ini orang infeksi atau enggak, jangan-jangan kena COVID. Ya. Itu cukup dilakukan pijat jantung aja, nggak perlu dihitung. Pijat aja, bukan pijat refleksi ya, bukan pijat urat ya. Pijat jantung ya, dilakukan pijat aja terus sampai kapan? Sampai bantuan datang. Nah, ini adalah cara untuk membebaskan jalan nafasnya. Gimana caranya? Head tilt, chin lift, mungkin sudah pada hafal ya. Head tilt itu kepala menghadapkan, chin lift dagunya ditahan ini pakai jari di bagian tulang tasnya, di bagian tulang dagunya, sambil telinga kita didekatkan ke pasiennya, sambil kita melihat pergerakan dada ada apa enggak. Kalau misalnya ada trauma, kita bisa menggunakan jotras. Jotras itu di ramus mandibular itu diarahkan ke depannya. Jadi targetnya adalah di bagian bawah lebih maju dari di bagian atas. Kenapa sih kita melakukan tindakan seperti ini? Headfield, chin-lift atau jotras? Tujuannya apa? Iya, tadi sudah bilang ya.
untuk membebaskan jalan nafas parsial benda padat. Parsial itu maksudnya sebagian yang disebabkan oleh benda padat. Benda padat di sini adalah lidah kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang nggak sadar, itu kadang-kadang kita kalau misalnya kita nafas itu kadang-kadang ngorok ya. Kenapa kok bisa ngorok? Karena pangkal lidahnya jatuh ke belakang. Ya, itu obstruksi ya. Dengan memberikan jarum keras atau hydrogen lift, harapannya nafasnya jadi lancar, jalan nafasnya bebas. Kemudian untuk melakukan pijat jantung, bagaimana sih prinsipnya? Prinsipnya adalah push hard, push fast. Push hard itu maksudnya adalah kita lakukan penekanan dengan kedalaman sekitar 5-6 cm. Push fast kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Di mana? Di pertengahan dada. Setelah kita lakukan pijatan jantung, kita pastikan agar pengembangan dadanya maksimal, maksimum recoil. Ya. Jadi setelah ditekan, jangan dibiarkan aja, dilepasnya. Terus hitungannya bagaimana? Hitungannya pijat jantungnya 30 kali dilanjutkan dengan pemberian 2 kali nafas buatan. Prinsipnya adalah dari posisi penolnya tangannya itu tegak lurus di atas dada pasien. Dia tekan dada, terus untuk lakukan pijatannya tumpuannya itu ada di panggul ya. Bukan tangannya ya yang lompat, tapi tangannya lurus, sedangkan yang bergerak naik turun adalah dari pangkal panggulnya. Kalau misalnya akhirnya ada tim penolong sudah datang dan dilakukan intubasi, maka untuk melakukan pijat jantung dan pemberian nafas buatan berjalan sendiri-sendiri. Jadi sudah bukan 30/2 lagi, tapi berjalan sendiri-sendiri. Hitungannya macam-macam, ada yang 1, 2, 3, 4, 1 sampai 1, 2, 3, 4, 6. Prinsipnya 30 kali pijatan. Ada yang 1, 2 sampai 10 sebanyak dilakukan sebanyak 3 kali atau macam-macam ya. Prinsipnya adalah kita lakukan pijatan jantung sampai sebanyak 30 kali dilanjutkan dengan 2 kali nafas. Ini adalah contoh bagaimana memberikan efek maksimum recoil ya, mengembalikan efek secara maksimal. Pada saat kita melakukan penekanan itu tangannya bouncing ya, jadi kayak mantul gitu. Ini untuk memastikan agar dadanya mengembang secara maksimal. Ya, satu lagi prinsip adalah meminimalkan interupsi, minimum interruption ya. Dengan minimum interruption, jadi maksudnya kalau misalnya kadang-kadang kita kecapean, kan kita akan meminta tenaga medis lain untuk menggantikan kita pijat jantung. Biasanya ada jeda yang lama antara setelah kita turun, lepas terus habis itu ada tenaga medis lain untuk melakukan pijatan. Nah, idealnya sebaiknya kalau misalnya kita kelelahan pada saat cek karotis dilanjutkan dengan pergantian tim medis yang melakukan pijat jantung. Paham ya? Jadi setelah 2 menit atau setelah 5 siklus kita lakukan cek karotis. Nah, setelah cek karotis ada tenaga medis lain yang menggantikan posisi kita kalau kita capek. Ya. Terus ini prinsipnya, jadi tujuannya kita melakukan pijat jantung adalah memberikan kompresi pada jantung dengan harapan menggantikan efek pompa ya, efek pompa jantung. Nah, masalahnya sekarang kita berada dalam suatu kondisi pandemi ya. Pandemi COVID, udah 2 tahun terakhir ini kita menghadapi COVID. Nah, kalau misalnya waktu kita jalan-jalan di alun-alun ternyata ada kerumunan orang nggak sadar, kita sebagai tenaga medis pasti ada keinginan untuk membantu ya, adalah refleks kita untuk membantu. Tapi kita ragu-ragu, jangan-jangan orang ini COVID. Terus gimana cara kita melakukan pertolongan pada pasien tersebut? Prinsipnya adalah mengamankan ya, jadi mengamankan pasiennya. Kalau misalnya pasiennya ada kemungkinan membawa infeksi, kita tutup pakai kain, kita juga pakai masker, dan dilakukan hands only CPR. Hands only CPR itu kita cuma pijat aja, pijat jantung ya, bukan pijat refleksi. Dilakukan pijat aja jantung. Sampai kapan? Sampai bantuan jantung. Satu prinsip lagi juga sekarang sudah ada yang dilakukan lagi mau to mau. Jadi meskipun korbannya cantik kayak gimana atau ganteng kayak Minggu ya, tetap nggak boleh mau to mau ya sekarang prinsipnya.
mungkin sebelum COVID mau tumas, tapi kalau sekarang idealnya pakai BVM ya. Nah, terus ada beberapa kasus kalau di RSU ya, di mana ICU-nya itu melakukan pertolongan pada pasien COVID. Ada salah satu tindakan untuk memperbaiki fungsi paru dengan cara prone position. Nah, masalahnya kalau misalnya terjadi di jantung pada saat prone position, apa yang harus dilakukan? Prinsipnya adalah ya tetap dipijat jantungnya. Caranya gimana? Dengan posisi prone, kita melakukan pijatan di tengah-tengah spine, tulang belakang, berpotongan dengan ujung dari scapula, tulang belikat. Jadi dari tulang belikat berpotongan di antara dua tulang belikat, kita pijat di bagian tengah-tengahnya berpotongan dengan tulang belakangnya. Tapi biasanya kalau misalnya di kasur, itu kan empuk ya. Maka kita minta penolong lain, tangannya untuk ditaruh di bawah sternumnya pasien, di sini ya, di bawah. Ini ya contohnya ya. Jadi lokasinya adalah di ujung dari scapula, berpotongan dengan spine. Kita lakukan pijat jantung dengan algoritma yang sama. Di sisi juga seperti itu. Terus kadang-kadang kalau misalnya pasiennya belum diintubasi ya, kecuali kalau misalnya pasien belum diintubasi, ya pasiennya diposisikan supine. Tapi kalau misalnya sudah intubasi, kalau misalnya pada kondisi prone, maka langsung dilakukan pijat saja. Kecuali kalau setelah beberapa waktu nggak ada perubahan dari ventilasi keduanya ya. Nah, terus kapan sih kita bisa menghentikan pijat jantung atau BHD? Ada yang tahu? Ini contekannya di sini. Ya. Jadi kita bisa menghentikan pijat jantung kalau misalnya RSC. RSC itu kalau misalnya waktu cek karotis, ternyata pulsasinya muncul lagi. Atau waktu sudah dipasang monitor, ternyata muncul irama sinus ditambah cek karotis ada pulsasinya. Atau kalau misalnya ternyata dari hasil evaluasi ternyata sudah muncul lebam-lebam, berarti penanganannya sudah terlambat, sudah terjadi kematian lama ya benar. Terus kalau misalnya ada tim penolong yang lebih advance datang, jadi kalau misalnya tim dulu datang, kita mungkin bisa memberikan penanganan tersebut pada yang lebih ahli. Bukan berarti kita harus lepas tangan ya, mungkin kita masih kesempatan istirahat dulu, terus nanti kita lanjutkan. Terus yang terakhir ini kontroversi tergantung kesepakatan dari masing-masing rumah sakit, karena memang ada beberapa kasus bahkan penanganan pijat jantung sampai lebih dari 1 jam bisa respon. Cuman secara umum kalau misalnya dilakukan pijat jantung sudah melewati 30 menit mungkin bisa dipertimbangkan. Sama satu lagi, terkadang ada beberapa keluarga itu yang pasrah ya, sudah mengikhlaskan kondisinya, misalnya perawatan di ruangan dan tahu kondisinya sudah makin memburuk, terus di KIG pasiennya sudah tanda tangan untuk melakukan DNR, ya, keluarganya meminta untuk DNR atau do not resuscitate. Kita juga nggak perlu lagi untuk melakukan BHD ya. Nah, ini adalah contoh kasus dulu waktu saya masih pendidikan spesialis. Waktu di Surabaya, lalu waktu itu lagi sholat Jumat ya. Pada saat sholat Jumat motifnya ini mendadak jatuh bisa nggak sadar. Kebetulan ada tim anestesi di situ, akhirnya langsung segera dilakukan penanganan BHD di ruang panitianya dari masjid tersebut ya. Dilakukan pijat jantung, RSC, dilakukan penanganan di ruang resusitasi di Sutomo pada saat itu. Cuma memang dari riwayatnya memang pasien ini sudah punya riwayat sakit jantung dengan kondisi jantungnya EF-nya sekitar 25-30%. Dengan kondisi jantung global hipokinetik ya. Karena itu ya mungkin
sebaiknya nggak berjalan. Namun ada kasus lain, ini dilakukan oleh adik kelas saya. Pada saat itu stase di luar pulau, di rumah sakit Badak di Kalimantan, teman bermain tenisnya, pada saat itu terjadi serangan jantung. Terjadi henti jantung, kebetulan beliaunya pada saat itu main, jadi segera melakukan penanganan segera ROSC. Sempat dilakukan perawatan di ICU, sampai akhirnya dirujuk ke Harkit untuk dilakukan kateterisasi, dan akhirnya sembuh sampai sekarang. Ini adalah kasus lain kakak kelas saya. Jadi yang di jantung pada saat itu adalah ibunya sendiri, dan saat itu statusnya sebagai dokter umum, masih menempuh pendidikan spesialis. Begitu mengetahui ibunya di jantung, akhirnya dilakukan pijat jantung. Bahkan pada saat transport dari rumah sampai ke rumah sakit, di mobil itu tetap dilakukan pijat jantung. ROSC dilakukan penanganan pasca henti jantung, dan sampai beberapa puluh tahun kemudian, 10 tahun kemudian masih bisa hidup sama keluarganya. Itu kalau Surabaya ya, mungkin ya karena alatnya bagus, tenaga SDM-nya bagus. Tapi bagaimana dengan di Bondowoso sendiri? Ini adalah salah satu pasien yang coba kita rawat ya di Kusnadi. Ya waktu itu kan tim sebelumnya tim Dr. Franky dan tim dengan penurunan sadara dan encefalitis karena kondisi infeksinya yang severe ya, akhirnya terjadi kondisi di jantung, dilakukan pijat jantung, ROSC, dilakukan perawatan di ICU, akhirnya bisa memberikan. Ini juga pasien dengan shock septic, pneumonia, hipertiroid, sempat ARES, dilakukan pijat jantung, DAD, ROSC. Akhirnya ini sudah ekstubasi dan tidak ruangan. Itu tadi mengenai di jantung ya. Kadang-kadang ada juga kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan di jantung yang disebabkan oleh sumbatan jalan nafas total. Biasanya penyebabnya adalah karena tersedak. Itu lumayan sering terjadi ya. Nah, tersedak itu adalah masuknya benda asing ke saluran nafas secara total. Akibatnya apa? Akibatnya ya kita nggak bisa nafas. Istilahnya choking. Terus tindakan yang dilakukan apa? Tindakan yang dilakukan adalah Heimlich manuver, backblow. Backblow itu adalah menempuk punggungnya korban di antara dua skapula sebanyak 5 kali, dilanjutkan dengan Heimlich manuver. Adalah dengan melakukan penekanan pada pertengahan epigastrium ya, pada epigastrium. Dilakukan hentakan sebanyak 5 kali, Heimlich manuver atau abdominal thrust. Biasanya kalau misalnya keluar akhirnya pasiennya jatuh pingsan, tetap dilakukan backblow sama Heimlich manuver ya. Sampai setelah pasiennya jatuh yang sadar, kita melakukan pertolongannya seperti ini. Jadi kita di atasnya pasien, kita lakukan penanganan di epigastrium dengan arah parasepal. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan? Bingung? Ya, kan ini refreshing aja ya. Nah sekarang yang terakhir adalah materi mengenai AED. Ada yang tahu AED itu singkatan dari apa? Dari tadi kan disinggung terus AED. Apa sih AED itu? Disinggung terus sampai tersinggung. Ada yang tahu AED? Nanti dapat tetap ya sedang efek ya kayaknya. Nanti dapat itu loh. Dapat prize. Ada yang tahu AED? Ya betul. Jadi AED itu apa? Automated external defibrillator yang nanti dapat kesempatan untuk mendapatkan door prize. Mungkin ya. Panitia. Ya, jadi AED itu adalah automated external defibrillator. Jadi ini kayak DC shock portable yang biasanya terdapat di tempat umum. Biasanya itu ada di bandara, stasiun, gitu.
Alatnya seperti ini, jadi alatnya simple, nggak berat. Jadi kalau misalnya di shock itu kayak di gambar, nah itu, ya, itu kita lakukan secara manual. Kalau sedangkan yang ini, dia itu otomatis. Jadi begitu dinyalakan tekan tombol on, nanti dia akan memberikan instruksi setelah dilakukan pemasangan pad alat tempel ini di parasternal kanan sama di apex. Lokasinya biasanya di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum ya, di bandara, lain-lain, di stasiun. Cara masangnya itu jadi ada 2 pad. Yang pertama itu ditaruh di parasternal kanan, yang kedua di apex jantung sini, apex jantung ini. Setelah itu kita nyalakan tombol on, nanti dia akan memberikan instruksi. Jadi dia akan menganalisa sambil kita lihat jantung ya. Nanti dia akan memberikan instruksi. Dia akan menganalisa irama jantungnya ini apakah shockable atau unshockable. Kalau misalnya ternyata unshockable ya kita reject. Ya, kita lakukan siklus seperti biasa. Nanti kalau evaluasi nanti dia akan memberikan instruksi lagi. Kalau misalnya ternyata shockable nanti akan kita disuruh minggir. Nanti dia akan memberikan kejut listrik otomatisnya. Ini contohnya ya. Ini video. Ya ini saya nggak di-endorse sama Philips ya, cuma ada videonya ini, jadi ya contoh aja. Ya jadi kalau sekarang memang trennya lagi ngehits itu serangan jantung pada usia lagi ngetren. Contohnya tadi yang suaminya BCL tadi ya. Nah ini waktu di tempat publik ternyata terjadi di jantung nggak sadar. Terus siapa yang bisa memberikan pertolongan? Ya kita yang ada di tempat kejadian yang bisa memberikan pertolongan. Caranya gimana? Tadi setelah memastikan kondisinya aman, hubungannya aman, setelah pertolongan, cek sadarannya. Oh ternyata nggak sadar. Harusnya pada saat ini dilakukan pembebasan jalan nafas sambil minta tolong bantuannya. Yang satu minta tolong, yang satunya tadi saya cek evaluasi nafas atau enggak sambil cek kanotis. Oh ternyata nggak ada respon. Misalnya oh ternyata pulsasinya nggak ada, nggak nafas, langsung dilakukan cek jantung, masuk siklus ya. Nah waktu minta tolong tadi itu ada satu orang yang mencari AED. Nah ini AED disponsori oleh Philips. Tolong mungkin ada endorse bisa saya. Ya jadi dipasang mana? Dipasang di parasternal kanan sama di apex. Di apex terus nyalakan tombol on, nanti tinggal mendengarkan instruksi aja. Jadi dia kasih tahu, nanti kayak sudah ada instrukturnya gitu ya. Tinggal mendengarkan instruksinya aja. Jadi kalau misalnya silakan lakukan pijat jantung, silakan lakukan penekanan pada dada misalnya, maka kita akan lakukan pijat jantung sebanyak 30/2 sampai akhirnya dilakukan evaluasi lagi. Evaluasi ya, misalnya dia shockable kayak tadi, dia akan memberikan kejut listrik seperti itu. Nah ini ajaib sih memang, bisa langsung bangun biasanya di film-film Korea gitu ya. Cuman ini filmnya bukan. Kalau misalnya lupa, ini belum ada apa namanya jembatan keluarga ya. Kalau misalnya dalam nggak sadar, setelah cek lingkungannya aman, ingat-ingat STMJ ya. STMJ itu bukan susu telur ya. Tapi cek sadar atau enggak. T setelah misalnya cek sadarannya, oh ternyata nggak respon. Terus kita nggak apa atau telepon ke Call Center gitu. Terus CNM itu menengadahkan kepala, kita pastikan lancar sambil melakukan cek karotis. Ya. C jantungnya dipijat begitu tahu. Kalau misalnya nafasnya nggak ada, jantungnya atau nadi karotisnya nggak berapa. AED ya harus wajib datang sebelum 5 menit ya. Ini kalau misalnya penanganannya di luar rumah sakit Bondowoso, di luar rumah sakit ya. Ini cara umum kalau di Bondowoso ada KSC 119,
mungkin di sini mungkin masih belum dibentuk ya, tapi kalau misalnya sudah ada outline centernya mungkin akan lebih bisa ditambah untuk rumah sakit mitra medica. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang tambah bingung, semuanya ada yang tambah bingung? Alhamdulillah, tahu semua berarti ya, nggak ada yang nggak tahu ya. Alhamdulillah. Terus lainnya apa? Post test. Ada yang mau tanya ini ceritanya? Yang terakhir, bisa sih pertanyaannya? Kalau semisal kita ada di Ya, ada di desa. Terus biasanya orang awam itu kan ini ya, skeptis ya sama kita sebagai tenaga medis. Kita mau menolong, tapi ternyata dari pihak keluarga menolak. Terus setelah itu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? biasanya apakah kita bisa melakukan RGP atau kita menunggu respon dari keluarga karena keluarga itu tidak mau dibawa ke rumah sakit dan juga tidak mau dilakukan RGP. Oh, itu mutlak ya. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga selaku wali dari pasien menolak untuk dilakukan tindakan, apalagi ada tertulis ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya sebelum kejadian seperti itu kita sudah menjelaskan bahwa ini misalnya kita tidak tolong untuk merawat ya sebelumnya, terus terjadi perburukan kondisi, mungkin di awal kita harus sudah beritahu gimana bahwa satu kondisinya ini memburuk, sebaiknya segera dilakukan perawatan di rumah sakit. Terus yang kedua, nanti kalau misalnya terjadi kondisi apa-apa, mungkin akan dilakukan tindakan seperti ini. Jadi mungkin akan lebih dahulu gitu. Tapi kalau misalnya mendadak, ya misalnya mendadak, kalau pas kita lagi lewat terus habis itu ada rame-rame gitu dan atau melihat kejadiannya langsung, kita bisa minta izin terlebih dahulu. Kita amankan kondisinya kan, kita amankan lokasinya untuk kita melakukan pertolongan sambil kita menjelaskan bahwa diri kita adalah seorang tenaga medis rumah sakit, kita mau nolong orang ini. Kalau memang dari pihak keluarganya menolak untuk dilakukan tindakan gitu, kita tidak punya, karena bakalan salah secara hukum. Sudah ada persetujuan, apalagi kalau misalnya nanti ya misalnya setelah dilakukan jantung ternyata kita nggak berharap ya, tapi ternyata mungkin ada komplikasi misalnya fraktur, terus kita disalahkan karena mungkin sudah nggak disetujui, kita nggak ada informasi kok melakukan tindakan. Menurut saya seperti itu. Jadi tetap aman itu ya juga mengamankan diri kita sendiri ya. Selain mengamankan pakai alat pelindung, salah satu cara mengamankan diri kita dari hukum juga pembuatan itu. Kecuali kalau misalnya ternyata nggak ada walinya di situ ya, dan kita sebagai tenaga medis sebagai orang yang lebih mengerti, kita mungkin bisa melakukan pertolongan secara sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Saya Raffi dari GIDI. Mau tanya dok mengenai donatur suspended DNR itu ketika tanda tangan itu apakah dengan itu keluarga menyatakan donatur suspended itu dalam artian hanya pinjam jantung untuk menolak pinjam jantung saja, apa tetap kita masukkan ya epinefrin untuk kejadian DNR di rumah sakit? Terima kasih. Resusitasi itu ya seluruh rangkaian itu. Kalau misalnya masukan epinefrin itu kan masukan itu hitungannya ke ACL atau advance ya, ALS ya, advance life support ya. Itu termasuk rangkaian dalam fase resusitasi. Jadi tetap kalau misalnya dari pihak keluarga biasanya sebelum DNR itu pasti akan ada perburukan kondisi ya. Dengan settingan di rumah sakit ada perburukan kondisi, dari awal kita sudah menjelaskan, bukan yang mendadak waktu dari sehat ini terus habis itu mendadak ARES itu. Biasanya orang seperti itu dari pihak keluarga akan denial, dia nggak mau dia kesehatan, nggak mau dia ngapain. Kecuali untuk kasus-kasus yang pasien kritis yang secara progresif kondisinya terus menurun, sudah dicari dari awal dan sudah tahu prognosisnya jelek, biasanya dari pihak keluarga pasrah dan menolak. Sehingga kalau misalnya dilakukan sehingga kalau misalnya terjadi kondisi di jantung, mereka biasanya sudah tidak mau dilakukan tindakan apa-apa. Jadi secara hukum kita legal untuk tidak melakukan tindakan apapun. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau bertanya, kalau semisal ada pasien kecelakaan di jalan dan kondisinya memang parah dan tidak sadar, bagaimana kalau dalam situasi tersebut kita sebagai tenaga kesehatan di sana ada, maksudnya sendiri, tidak ada sedang sendiri, dan orang-orang lain kan di desa-desa itu pasti awam, Dok. Jadi kayak mungkin nggak ngerti kita mau ngapain, kita mau apa, meskipun kita sudah dijelaskan, nggak tahu kita apa yang harus kita lakukan. Masa semisal pasiennya dalam kondisi parah, Dok, misal patah tulang atau segala macam, bagaimana yang harus kita lakukan? Apa kita harus sendiri untuk memberi keamanan pada pasien, seperti itu, Dok? Iya, pura-pura nggak tahu. Ya nggak bercanda ya. Ya. Jadi saya pernah ada kejadian seperti itu. Bukan waktu itu di depan klinik, waktu saya masih dokter umum. Jadi ya seperti itu kejadian yang terjadi, kecelakaan. Yang di situ nggak ada orang kecuali kita sendiri yang melihat kejadian itu. Ya pada saat itu saya datang ke sana dan menjelaskan bahwa saya dokter atau tenaga medis. Saya minta bantuan. Jadi kita yang berperan sebagai leader, kita yang memerintahkan sesuai dengan instruksi yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau misalnya pada saat itu jatuh ya, posisi nggak sadar, kita minta tolong, saya minta tolong untuk tolong pindahkan pasien ini ke pinggir jalan, ya gitu ya. Jadi kita yang memposisikan, kebetulan kan pasti banyak orang yang datang, saya minta tolong orang yang paling kuat di situ, laki-laki biasanya diposisikan misalnya di sisi yang satu sisi dengan kita, terus mereka ya secara mendadak ya kita ajari ini caranya. Jadi kita tunjukkan, kita masuk ke sela-sela bawah pasien, terus habis itu dari hitungan ketiga kita angkat ya, hitungan 1, 2, 3 diangkat dan berdiri ya, 1, 2, 3 berdiri, terus habis itu kita pinggirkan, pinggir ke pinggir jalan sambil jalan gitu kan, sambil inline ya. Ini kan ada posisi rokok, terus inline position, prinsip-prinsipnya itu dipegang. Setelah itu baru pada itu kebetulan memang pas di depan klinik, jadi ya kita langsung dibawa ke klinik, jadi sambil dipotong itu dengan mempertahankan posisi inline. Pada saat itu seperti itu. Ya, sama halnya juga dengan kondisi seperti ini. Kalau misalnya kita rasa kondisinya nggak aman, ya tetap kita pinggirkan dulu dengan kita sebagai leader di situ. Setelah dipinggirkan, kita evaluasi. Ya, sadar atau tidak, misalnya nggak sadar, kita cek, kita telepon health. Sebetulnya di data yang terbaru ini karena di HP kita itu sudah ada fitur loudspeaker. Jadi bisa kita konsen, ada orang sama sekali kita bisa minta tolong, kita bisa terpaksa kita harus sendiri ya. Sambil bebaskan jalan nafas, tangan satunya Google mungkin ya, terus habis itu biasanya kan itu ada nomor telepon rumah sakit terdekat, kita telepon situ, loudspeaker sambil kita lakukan bantuan. Di guideline-nya memang seperti itu, jadi pakai loudspeaker gitu. Terus nanti kalau misalnya kita awam, dia akan berikan instruksi atau kita yang secara aktif ngomong. Itu kalau ada orang sama sekali itu ada orang, ya yang satu tolong hubungi rumah sakit terdekat sambil kita melakukan penanganan sesuai dengan yang kita bisa. Kalau misalnya ternyata nggak sadar tapi bernafas, ya kita pertahankan nafas. Kalau misalnya nggak sadar tapi ini kalau Indonesia mati teraba, ya kita pertahankan sampai bantuan datang. Ya, kita posisikan stabil mungkin ya. Kalau multiple trauma, ya kita nggak bisa stable side position, jadi ya tetap inline aja, nggak bisa kita apa-apain. Cuman kayak misalnya yang bisa kita lakukan, kayak misalnya dia pakai helm, kita lepaskan helmnya, terus mungkin bajunya nggak sedikit dibuka, sabunnya nggak diluruskan, sambil dievaluasi mungkin ada jejak lain yang mungkin bisa memperparah kondisinya, misalnya perdarahan. Oh ada perdarahan, ada patah tulang di sini terbuka, ya kita mungkin bisa lakukan di situ. Itu maksimal yang bisa kita lakukan di tempat tersebut. Memang kendala tersulit memang ya bahasa ya sama adat dan tempat, tapi kita harus bisa berperan sebagai leader kalau memang tidak ada siapa-siapa di sana. Saya mau kasih pertanyaan bonus. Ini bisa
Saya dari tadi promo-promo mengenai Doorpress tapi nggak tahu ya. Ada ya? Oh, ada ya? Oh iya. Ya mungkin ya. Ya jadi kalau misalnya ya, biasanya itu salah satu komplikasi yang paling sering pada saat kerja jantung itu kita terlalu semangat, mungkin karena excited ya. Jadi biasanya aduh, kebetulan ini kesempatan pertama saya untuk melakukan kerja jantung mungkin ya. Saking semangatnya fraktur ya. Nah, biasanya kalau misalnya fraktur itu kita ngapain? Kita pura-pura nggak tahu, terus kita ngapain? Kalau tetap dilanjutkan, kita berhenti atau Dilanjutkan sesuai standar. lanjutkan ya, betul. Lanjutkan. Oke, berarti. Oke, mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini lanjut post test. Ya, apa ini ya? Post test ya? Oh ya. Mungkin ininya di Selamat sore. Semakin seger ya semakin sore. Ya, waktu sudah menunjukkan sekali jadi nggak apa-apa. Sebelumnya kan sudah ada materinya ya yang beles dari Dr. Andin. Nah, cuman nggak apa, nanti saya tentang Code Blue hanya mereview saja sama menambah sedikit tentang EWS. EWS itu National Early Warning Score (NEWS). Nah, jadi ya perkenalkan saya Dr. Arinal. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Saya pertama akan menjelaskan tentang NEWS 2 atau NEWS ini gampangannya ini seperti ibarat seperti GCS. Kalau kita mau mengukur suatu kesadaran pasien supaya objektif, yaitu harus ada sistem scoring. Jadi kita tahu, oh GCS 111 pasiennya itu berarti lemah. Kalau GCS 456 berarti seperti orang biasa, orang normal. Sama, NEWS juga sama. Apabila NEWS-nya jelek, rendah, itu berarti normal, orang normal. Tapi kalau NEWS-nya tinggi, itu berarti orang yang dalam keadaan tidak stabil. Seperti itu. Jadi NEWS ini adalah suatu tool atau alat yang dipakai untuk menggambarkan kondisi pasien secara objektif. Jadi ketika penyampaian antar tenaga kesehatan bisa lebih bagus. Kepanjangannya ini adalah National Early Warning Score. Sebelumnya disebut EWS, Early Warning Score, tapi sekarang sudah terdapat revisi. Jadi di belakangnya dikasih 2. Jadi NEWS 2. Ya, dalam perkembangannya, sejarahnya memang NEWS ini diciptakan sama dokter kayak ID-nya di Inggris, UK, Royal College. Nah, ternyata ini bagus, populer, dan lumayan signifikan untuk kebaikan pasien sehingga tahun 2012 di launching di seluruh dunia, dipublikasi. Namun seiring berjalannya waktu, tahun 2015 direvisi dan tahun 2017 dikeluarkan lagi versi kedua, NEWS 2, gitu ya. Nah, sekarang apa itu NEWS? Yaitu seperti yang bahasa gampangnya seperti yang tadi saya ceritakan. Contohnya seperti itu. Atau metode mendeteksi dan merespon tindak lanjut perubahan kondisi klinis pasien pada penyakit akut. Jadi pasien datang itu kita harus mendeteksi dini. Mendeteksi dini itu bagaimana? Jadi ketika pasien baru masuk rumah sakit kita harus menghitung NEWS score-nya dahulu.
Kemudian nanti dilihat respon klinisnya, itu adalah maksudnya responnya kita terhadap news score yang rendah atau tinggi. Bagaimana tindakan kita? Apakah pasiennya perlu masuk di ruang biasa atau perlu masuk di HCU? Dan ketepatan waktu, hal ini berkaitan dengan monitoring pasien. Ada pasien yang cukup dimonitoring 12 jam sekali, atau ada pasien yang juga perlu dimonitoring tiap jam. Itu berkaitan dengan ketepatan waktu. Next, news ini jadi hanya berlaku untuk pasien penyakit akut. Kenapa? Karena pasien penyakit akut onsetnya itu sangat cepat. Jadi misalnya begini, pasien dalam keadaan sadar baik kemudian mengalami penurunan kesadaran secara tiba-tiba, itu berarti ada sesuatu kan? Itu berarti berbahaya. Berbeda sama halnya, berbeda apabila dengan pasien misal datang keadaan ke poli saraf dalam keadaan sudah stroke, penurunan kesadaran, ya dia sudah kronis, memang sudah penurunan kesadaran. Dibandingkan dengan pasien yang dari awal GCS baik tiba-tiba tidak sadar, itu lebih bahaya. Yang pasien dari sadar baik tiba-tiba menjadi tidak sadar. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan perubahan kondisi klinis secara akut, gitu ya. Next. Kemudian bagaimana news mampu meningkatkan hasil waran pasien, atau bagaimana sih sebenarnya news ini bisa memperbaiki kondisi pasien. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya katakan ya, news ini adalah sistem scoring dan standarisasi dari assessment atau suatu penilaian diagnosis kondisi pasien supaya kita bisa tahu kurang lebih kondisi pasien ini gimana. Kalau newsnya jelek atau nilainya tinggi, itu berarti kondisinya butuh resusitasi atau butuh penanganan khusus. Tapi kalau pasien dengan news skornya 0, itu berarti kondisinya bagus. Nanti slide di belakang-belakang ini akan saya jelaskan sistem scoring news itu bagaimana. Dia akan menjumlahkan dari tiap vital sign pasien. Jadi mulai dari RR, saturasi dan lain sebagainya. Nanti akan dijumlah. Sehingga dari skor tadi itu kita bisa mengetahui parameter fisiologi sederhana pasien itu gimana kondisinya, dan dari kondisi pasien kita bisa melakukan intervensi seperti monitoring ketat, kemudian pasien perlu perawatan di ruang HCU atau nanti kemudian di ICU seperti itu. Nah, ini adalah parameter fisiologisnya atau komponen dari news. Jadi komponennya itu ada airway, breathing, circulation, disability, exposure. Ada 6 ya. Airway, breathing itu ada 2 sendiri, frekuensi napas dan saturasi. Terus kemudian dari tekanan darah maupun nadi, tekanan darah itu hanya sistolik. Kemudian disability, kesadaran, ACVPU udah tahu ya, alert, consciousness, verbal, pain, unresponsive, dan suhu. Nah, ini adalah chartnya. Chart itu kayak tabelnya sistem skornya. Jadi seperti kalau kita pada orang normal itu skornya 0. Jadi news skor 0 itu adalah yang bagus, yaitu kita orang normal. Seperti pada dilihat skor 0 misalnya RR-nya dia tidak 12 sampai 20, saturasinya lebih dari 96. Terus sistoliknya normal 111 sampai 200 ya. Sebenarnya ini hipertensi, tapi hipertensi dari sistem news masih dianggap normal di sini. Tapi kalau HT emergency, hipertensi emergency dia langsung 3 skornya. Kemudian kesadarannya alert, itu skornya 0. Kalau 0 di total semua hasilnya 0 juga kan. Jadi 0 itu adalah newsnya orang yang normal. Berbeda halnya kalau pada pasien yang mengalami kegawatan. Sebagai contoh, misalnya pasien yang sesek ya, RR-nya di atas 25. Nah itu skornya langsung 3 newsnya. Kemudian saturasi, ini yang SPO2 skill 1 ya, itu kurang dari 91, dia langsung 3 juga. Nah nanti di total semua nanti ada kategorinya. Habis slide ini nanti ada kategorinya. Kalau 6 berapa harus melakukan apa, kalau 2 gimana, kalau 0 gimana, 1 gimana, atau lebih dari 7 gimana. Oke. Nah ini interpretasinya seperti saya tadi bilang. Kalau skor semuanya di total, skornya 0 ya. Dari 0 ini nanti berarti tindakan respon klinisnya hanya monitoring rutin. Sehingga jarak monitoringnya minimal tiap 12 jam. Seperti
seperti itu. Kemudian kalau skor 1 sampai 4 kan yang tadi di total dari lembar tabel ini di total semua ketemu jumlahnya. Nah, kalau misalnya 1 sampai 4 itu observasinya minimal 4 sampai 6 jam sekali. Seperti itu. Dan di tindakan responnya ini sudah ada tindakan atau komunikasi dari Kartimnya menentukan apakah perlu peningkatan monitoring atau tingkat rawat inap. Mungkin perlu ke HCU atau segala macam atau ke ruang intermediate. Ini masih di ruang bangsal biasanya pasien seperti ini. Kemudian dari berikutnya juga apabila salah satu komponen dari news score itu tadi ada yang di skor 3 atau di warna merah itu adalah di sini posisinya. Nah di sini ini kan merah nih. Nah ini juga merah. Nah apabila salah satu komponen ada yang di warna merah itu dia masuk di kategori ini tadi. Nah jadi dia risiko klinis rendah sedang, cara monitoringnya tiap 1 jam kayak gitu. Nah ini harus dikomunikasikan juga antar perawat bahwa pasien mengalami kondisi khusus, yaitu yang skor 3 tadi itu ya. Kemudian berikutnya skor 5 sampai 6 itu resiko klinis sedang. Kemudian dari cara monitoringnya sama seperti sebelumnya, minimal tiap 1 jam. Nah di sini ini sudah Kartim meminta penilaian segera oleh klinisi yang memiliki kompetensi untuk penanganan pasien akut. Dalam hal ini biasanya dokter umum atau GP. Nah di sini juga karena minimal tiap 1 jam, otomatis pelayanan klinis harus dilakukan dengan fasilitas monitor. Karena tiap 1 jam harus pakai monitor ya. Hal ini nggak mungkin menggunakan SDM. Kenapa? Apabila di tensi atau di monitoring secara manual itu resourcesnya menghabiskan tenaganya sangat banyak sehingga harus monitoring seperti itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu yang di atas 7 itu resiko klinis yang tinggi. Seperti ini biasanya pasien udah dikonsulkan ke HCU, kemudian penilaian emergency ini termasuk setingkat spesialis. Jadi biasanya udah spesialis yang harus mengetahui apa yang dikonsulkan. Dan di sini juga harus ada fasilitas monitoring karena pemantauan vital sign-nya secara terus-menerus. Kurang dari 1 jam. Biasanya kalau settingan HCU mungkin kurang lebih 30 menit atau 15 menit. Vital sign-nya diukur terus seperti itu. Jadi ini news itu seperti ini. Jadi adalah kecepatan atau urgensi kita dalam merespon pasien. Maksudnya karena kita sering melakukan monitoring, otomatis kita bisa mengetahui problem pada pasien lebih dini karena kita lebih sering melakukan monitoring tadi. Kemudian siapa yang merespon seperti tadi di tabel sebelumnya itu juga sudah terbagi. Ada yang harus misalnya news score yang 4 sampai 6 itu adalah GP juga harus tahu yang ada di ruangan itu. Kemudian kalau sudah sistem scoringnya sudah tinggi itu dokter spesialis yang harus dikonsulkan juga harus tahu pasien tersebut. Kemudian frekuensi monitoring seperti tadi ada yang 12 jam sekali, ada yang 4 sampai 6 jam sekali, ada yang setiap jam. Kemudian setting klinis untuk perawatan itu adalah ruangannya. Ada yang harus di HCU, ada yang di ruang bangsal. Itulah tindakan respon klinis dari sistem news ini begitu. Jadi sistem news ini lebih mengarah ke outcome pasien. Tujuannya itu supaya kita monitoringnya lebih ketat, pasien harus dirawat di mana, sehingga pasien itu tidak terlantarkan, lebih ke patient safety seperti itu. Nah, metode ini di luar negeri itu sudah berjalan, sehingga mereka angka kematian, angka angka mismonitoring itu juga sudah diminimalisir karena mereka sudah punya metode seperti ini, seperti itu. Berikut saya berikan contoh salah satu lembarnya news chart. Jadi
Ya, seperti ini adalah contohnya lembar monitoring dari news. Jadi seperti tadi ya, misalnya begini, ini identitas pasien paling atas ya, nama pasien, tanggal lahir, dan date of admission itu adalah tanggal masuk pasien. Kemudian nanti diukur, ditulis tanggalnya berapa, tanggal masuk, di sini ditulis lagi juga. Kemudian dinilai, misal respirasi pasien 20 kali per menit, berarti di sini diberi titik. Nah, di sini. Kemudian saturasi lebih dari 96 diberi titik. Nah, nanti dari titik semua ini akan ada skornya. Kalau saya nomor 20 itu 0, di sini 0. Putih itu 0 maksudnya. Kalau kuning itu 1 skornya. Nah, nanti di total terus kembali ke yang tadi itu. Yang kalau misalnya 0 itu berarti pasien yang baik-baik saja, monitoringnya cukup 12 jam sekali, nggak perlu terlalu padat. Apalagi jumlah pasien sekarang sedang meningkat luar biasa, cukup monitoring 12 kali per menit gitu kan. Karena kalau terlalu ketat itu resourcesnya terlalu menghabiskan biaya dan tenaga yang banyak seperti itu. Jadi ini lebih mengarah ke efektivitas kita dalam bekerja dan keamanan pasien. News itu sebetulnya memang pengisian lembar ini memang agak sulit. Jadi mungkin nanti ke depannya akan dipaparkan dan disosialisasikan lagi. Jadi supaya itu biasa, lebih bagus. Demi patient safety ini juga monitoringnya lebih bagus dan tertulis juga, gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini sambil jalan nanti aplikasinya bisa nanti pelan-pelan mulai terbiasa dengan sistem news ini. Memang nggak bisa langsung, tapi biasanya proses ini harus dipaparkan pelan-pelan dulu. Biasanya seperti itu. Ya, demikian tentang news. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sejauh sekalian, atau saya langsung ke materi code dulu. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, saya langsung ke materi. Oh, ya, silakan. Ya. Untuk yang ini dokter sperma apa untuk bayi bisa digunakan juga? Nah, pertanyaan bagus. Jadi ini jadi jeli ya, enggaknya. Ini jadi kalau melihat dari tabel ini, yang normal ini kan range, misalnya ini napas ya, napas 12 sampai 20 kali per menit yang dianggap normal. Terus, pada pulse, coba dilihat. Pulse itu dari 60 sampai 100 kali per menit atau 90 kali per menit. Berarti tabel ini sebenarnya kalau melihat dari nilai normalnya orang dewasa normal sebenarnya ya. Tapi kan yang banyak tanya adalah pada bayi gimana. Jadi di website resminya News itu ada chart seperti ini. Khusus pada bayi usia berapa itu ada rentangnya, dan dia punya formulirnya banyak seperti ini. Jadi untuk jenis tabel seperti ini nggak cuma satu, ada banyak gitu. Ada untuk pediatrik, ada untuk infant. Dengan nilai-nilai ini skornya juga sudah diatur normalnya berapa. Misalnya pada pediatrik seperti itu. Jadi ada memang, tapi pada dalam hal ini yang ditampilkan, yang saya tampilkan adalah pada orang dewasa normal. Seperti itu. Jadi bagus. Mungkin nanti ada di referensi tadi. Sebentar. Itu ada ya. Di referensi tadi itu, nah ini boleh. Yang tahun 2017 ya. Di 2017 ya, news. Nah itu sudah ada kok nanti yang untuk pediatrik itu. Kenapa? Nah ini bisa sama, hampir sama seperti ini. Cuman ini yang tahun sebelumnya kalau nggak salah, yang masih news 1 ya. Kan tadi kalau kita lihat sejarahnya, nah ini masih yang 2012 yang banyak sih saya ini 2012. Nah sekarang ada yang 2017.
tapi ini masih bisa digunakan. Nah, karena bedanya yang tahun 2012 sama 2017, bedanya hanya di penyakit kronik dan akut. Seperti tadi yang saya katakan, misal begini, ini lebih spesifik ya. Jadi pasien penyakit PPOK saturasinya kan nggak bisa tinggi, ya kan? Tetapi kalau saturasinya PPOK normalnya mungkin range sekitar 91 sampai 92. Apabila dia menggunakan yang cap lama 2012, itu dia udah kena skor 2 ya. Padahal sebenarnya PPOK itu normal dengan saturasi 92 gitu. Makanya ada SpO2 skill 2. Dia menganggap normal karena ini pada pasien yang PPOK atau penyakit kronis seperti itu. Sama kalau di pediatri dia nggak ada yang PPOK gitu, nggak ada. Jadi ini kurang lebih sama, masih bisa dipakai. Ya. Pertanyaan bagus. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau saya lanjut ke belum? Lanjut dok. Lanjut ya. Oke. Ya, oh iya. Iya. Jadi kita menggunakan yang skill 1 ya. Saya terangin, coba sebentar. Nah ini ya. Oke. Kan ini di lembar news ini tabelnya ya. Itu kan ada yang SpO2 skill 1, ada skill 2. Nah, kita itu pakainya skill 1. Skill 1, bukan skill 2. Kapan SpO2 skill 2 dipakai? Kalau pasien PPOK. Makanya yang SpO2 skill 2 dia lebih rendah. Dia akan menganggap normal pada saturasi rendah. Ini 88 sampai 92% dianggap normal. Memang PPOK saturasinya segitu. Seperti itu. Ya, jelas ya. Itu salah satu revisinya News 2 seperti itu. Tapi kalau lain-lainnya masih tetap, termasuk pediatri. Pediatri hampir sama. Yang 2017 sama 2012. Jelas ya. Jadi untuk PPOK. Ya dokter. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu nggak apa-apa. Jadi ini mungkin sebelumnya sudah diterangkan sama Dokter Andit, nggak apa-apa. Tapi perlu diketahui bahwa blue itu hanya alur saja, hanya salah satu bagian dari BLS sebenarnya. Itu bukan dua hal yang terpisah, itu sama saja. Jadi nggak apa-apa sambil refreshing, dan itu juga cuma alur. Jadi nanti akan ada banyak yang saya skip, tapi intinya sama. Code blue itu hanya sebuah alur atau metode supaya lebih cepat kita dalam menangani pasien. Kenapa? Karena time saving is life saving. Semakin kita cepat menolong pasien tersebut, semakin bagus juga outcome pasien tersebut. Semakin cepat semakin bagus, gitu ya. Oke. Guideline-nya juga sudah banyak, bahkan guideline-nya juga sudah diakui. Code blue ini juga sudah diakui di seluruh guideline internasional maupun di berbagai negara. Jadi untuk bantuan hidup itu ada tingkat advance sama tingkat dasar ya, basic. Dari kita cukup yang melakukan basic life support. Oke. Perlu kita ketahui bahwa kondisi gawat darurat itu bisa di mana saja ya. Nggak harus di rumah sakit, di ruang tunggu, di parkiran, di lapangan juga bisa ya. Sebagai contoh kayak gini, ini di lapangan. Jadi ini pertandingan Finlandia lawan Denmark, di mana ada salah satu pemainnya cardiac arrest di tengah lapangan lagi pertandingan. Itu Juni tahun lalu. Dan kemudian yang terjadi adalah pemainnya melindungi si Erikson tadi yang cardiac arrest tadi, di tengahnya tim penolongnya sedang menolong. Nah, sangat cepat pertolongannya, dan akhirnya ini selamat ya, si pemainnya ini selamat karena cepat ditolongnya, ya cepat. Nah, bagaimana kalau di negara kita
Nah itu kayak gini, jadi dilihat dulu, ini kasih minum potensial obstruksi ya, jangan dikasih minum potensial obstruksi jalan nafas. Terus ini apa, nggak tahu ini pegang HP, konten atau segala, jadi jangan ya. Jadi yang benar itu yang kayak gini, kita harus bantu, paling nggak diberi ruang, jadi bisa pertolongan. Nah itulah kenapa, karena time saving is life saving tadi yang saya jelaskan. Ini hanyalah nice to know ya. Kenapa kok manusia tanpa oksigen itu bisa bertahan hanya 5 menit? Karena itu ada rumusnya. Jadi itu rumus dari kadar hemoglobin dalam tubuh kita yang mengandung oksigen itu hanya bisa menyimpan selama 5 menit. Intinya seperti itu. Jadi kita menolongnya diharapkan harus sangat cepat. Gitu ya. Oke. Ini sudah. Oke, jadi nomor 1 itu pastikan safety ya dari kita, itu aman juga, pakai masker dan segala macam karena sekarang zamannya pandemi. Kemudian periksa kesadaran mungkin udah tadi ya seperti yang diajarkan BLS oleh Dr. Adit. Kemudian nah ini code blue itu jadi seperti kode, seperti alat bantu komunikasinya kita. Code blue, oh maksudnya berarti ada cardiac arrest. Hanya sesimpel itu. Dan tata caranya pun juga gampang, yaitu apabila ini kalau di Mitra Medika ya, di Mitra Medika itu hubungi IGD 115. Saat ini kita sedang mengembangkan IGD itu untuk lantai bawah ya. Apabila ada code blue di lantai bawah itu IGD, di lantai atas itu ada HCU, termasuk emergency kitnya dari sana, tapi sedang dalam pengembangan untuk line teleponnya ya. Line teleponnya HCU kan belum ada. Nah, ini kan 115. Kemudian berikan keterangan. Jadi siapa yang telepon ini dengan bidang siapa, gitu kan? Terus dari situ code blue di lokasi mana seperti itu. Nah, itu penting ya, karena kan takutnya ada yang telepon nggak kenal ini siapa, nanya lagi, lama lagi, berat lagi. Jadi penting memperkenalkan diri. Kemudian berikan mohon tim, mohon bantuan. Jadi timnya nanti akan ada 2, sedang kita bentuk itu di lantai 1 dan lantai 2, gitu dulu aja. Jadi kenapa kok harus dibentuk 2 kayak gitu ya, supaya cepat, karena time saving is life saving. Karena kalau misalnya pasiennya di lantai 2, timnya di lantai 1 itu butuh waktu, gitu ya. Oke. Jadi ini nanti kita akan minta tolong ambilkan obat, alat, dan sumber daya manusia. Ingat, kita menolong pasien seperti tadi yang diajarkan nggak bisa hanya 1 tim ya, nggak bisa hanya 1 orang maksudnya, tapi harus bertim. Jadi biasanya ketua yang di RW, ketua di RW, ketua tim dia yang akan memberikan komando atau instruksi. Oh ini pijat, ini breathing, ini masukin obat adrenalin, ini sirkulasi, diberikan posisi shock atau diberikan dynamic infus seperti itu. Oke. Jadi ini sama seperti tadi juga, jadi intinya listen and feel. Cuman sekarang itu karena pandemi itu agak berbeda. Tidak bisa listen and feel, apalagi dilakukan pertolongan seperti ini, nggak mungkin ya zaman sekarang mode to mode, karena kan pandemi dan lain sebagainya. Nah, apabila di zaman pandemi kayak gini, penting halnya untuk keamanan kita sendiri, yaitu kita menggunakan masker, kemudian pasien juga diberikan masker. Apabila nggak ada masker, cukup lap basah. Jangan lap yang terlalu basah, airnya masih banyak ya, malah masuk ke ini, malah obstruksi ya. Jangan, jadi cukup basah airnya padat, yaitu supaya aerosolnya tidak keluar, ya kan, kalau kasih air. Tapi tetap yang pertama adalah code blue dulu. All for help, yaitu bilang ada code blue seperti tadi, bilang ini dari mana, lokasinya di mana, ada korban di apa, maksudnya laki-laki atau perempuan usia berapa kayak gitu. Terus mohon bantuan pertolongan, trolley emergency, SDM, obat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian nanti langsung dilakukan
pijat jantung langsung kalau pada pasien COVID, gitu ya. Ya, demikian sih kalau code blue. Jadi memang lebih mirip ke BHD, mana BHD tadi sudah diajarkan sama Dokter Andi. Yang penting itu adalah prakteknya ya. Karena ini hanya teori, karena prakteknya atau aplikasinya itu yang sangat penting. Nah, demikian materi dari saya. Semoga materi dari saya bisa berguna buat kita semua, dan dari kita semua juga bisa dipakai menolong pada pasien dan orang lain. Ya, demikian saya rasa saya sudah sore juga. Saya kembalikan kepada pandemi. Jadi kan dia nggak sadar, kasusnya ini nggak sadar. Ketika nggak sadar, tetap misalnya ada keluarganya atau apa, sampaikan saja, Bapak, saya dokter Arinal, saya bekerja di rumah sakit Mitra Medika, saya dokter, saya ingin menolong pasien. Nah, biasanya dipersilahkan. Kejadiannya seperti itu, dipersilahkan. Terus begitu datang, Anda panggil, cek kesadarannya. Sebenarnya dari Anda melihat, Anda udah bisa tahu. Anda lihat kesadarannya. Kalau dia udah seperti orang tidur, nggak bangun, kayak gitu, itu berarti udah jelas kesadarannya menurun. Tapi Anda pastikan lagi, Anda panggil, Pak, seperti itu. Itu verbal, gitu. Kalau misalnya masih nggak bangun, bisa pakai rangsang nyeri. Anda tekan tengah dadanya gini. Ini kayak gini ya, tangannya kayak gini, terus di gini, ditekan. Itu terasa sakit. Nah, saya masih nggak sadar, oke? Kalau pasiennya pakai baju, di dadanya diperlihatkan supaya dia lebih enak untuk napas, atau waktu kita pijat jantung juga lebih enak. Kemudian kita melakukan call for help, gitu ya, call for help atau minta tolong. Jadi saya akan bilang minta tolong ke keluarganya, misalnya, Pak, minta tolong teleponkan ambulans. Terus diteleponkan ambulans, Anda lapor juga, saya dokter Arinal berada di, misal di alun-alun, saat ini ada korban tidak sadar, lokasi kejadian di alun-alun, minta tolong kirim bantuan ambulans dan tenaga medis. Udah, lanjut Anda lakukan pertolongan karena ini sifatnya awam ya, jadi nggak perlu cek karotis. Sebenarnya bisa ada cek karotis, itu daerah leher sini, cuman itu sangat susah, apalagi pada pasien yang nggak stabil, karotisnya itu nggak teraba. Anda susah membedakan antara karotis yang nggak teraba atau memang nggak nemu, seperti itu. Jadi nggak apa, untuk awam langsung bisa melakukan pijat jantung. Nah, pijat jantung itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi tangannya lurus, ya. Kita berada di samping, kita tekan yang di tengah-tengah dada. Jadi di antara kedua pentil ini, garis tengahnya di sini, di tulang ini kan keras. Nah, di tulang ini kita tekan pakai kayak gini. Terserah mau kayak gini atau kayak gini, sama aja. Saya akan contohkan kalau misalnya benar-benar kita pijat. Jadi tangan lurus dan ya. Oh ya. Mungkin yang belakang nggak kelihatan, nggak apa, bisa berdiri. Jadi posisinya kita berada di samping pasien ya. Jadi anggaplah ini korban, ini pasien. Nah, kita kan sudah minta tolong kayak tadi, kita juga lakukan pijat jantung. Nah, pijat jantungnya itu seperti ini. Jadi kita berada di samping pasien, ya. Terus kita tangannya ditaruh di tengah dada, ya, di tengah dada seperti ini. Ya, mau kayak gini juga sama aja. Terus setelah itu tangannya harus lurus, ya, harus lurus tangannya. Kemudian setelah tangannya lurus, punggung juga lurus, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, coba slide-nya. Ya, kita lihat. Nah, ini kan. Nah, ini tangan lurus, punggungnya juga harus lurus. Ya, jadi ini lurus, punggung lurus, ya. Kemudian Anda pijat dengan kedalaman 5-6 cm, kayak gini. Nah, ritmenya itu 120 kali per menit seperti bunyi itu. Nah, punggung saya tetap lurus. Jadi tangannya tetap lurus ya, jangan tangannya kayak gini.
Jangan, tangannya lurus, punggungnya lurus. Yang main adalah ininya saya, pinggulnya saya yang main. Nah. Ya. Nah, ritmenya harus seperti ini. Ini 120 kali per menit. Karena kalau terlalu cepat ya efektif, terlalu pendek ya efektif. Kalau terlalu cepat contohnya kayak gini. Kan nggak seritme. Ya kan? Dengan begini loh. Tik. Nah, kalau bisa seritme. Ya, seperti itu. Oke. Nah, teknisnya seperti itu. Kedua, ketiga, ganti-gantian. Seperti itu. Ya. Kapan dilakukan pijat jantung seperti itu? Kapan selesainya seperti yang tadi saya jelaskan? Apabila pasiennya sudah ada tanda kematian, apabila Anda sebagai penolong sendiri sudah lelah, apabila keluarga menolak, apabila pasiennya sudah bangun sembuh RWSC kan enggak, udah jantungnya udah berdetak kembali kan nggak perlu ada pijat seperti itu. Nah, jadi demikian teorinya mungkin sedikit, yang penting adalah aplikasinya, teknisnya. Nanti akan dibagi kelompok di mana akan menerapkan seperti saya tadi, bagaimana kan dia nggak sadar, kasusnya ini nggak sadar. Ketika nggak sadar, tetap misalnya ada keluarganya atau apa, sampaikan saja, Bapak, saya dokter Arinal, saya bekerja di rumah sakit Mitra Medika, saya dokter, saya ingin menolong pasien. Nah, biasanya dipersilahkan. Kejadiannya seperti itu, dipersilahkan. Terus begitu datang, Anda panggil, cek kesadarannya. Sebenarnya dari Anda melihat, Anda udah bisa tahu, Anda lihat kesadarannya. Kalau dia udah seperti orang tidur, nggak bangun, kayak gitu, itu berarti udah jelas kesadarannya menurun. Tapi Anda pastikan lagi, Anda panggil, Pak, seperti itu verbal, gitu. Kalau misalnya masih nggak bangun, bisa pakai rangsang nyeri, Anda tekan tengah dadanya gini. Ini kayak gini ya, tangannya kayak gini, terus di gini, nah, ditekan, itu terasa sakit. Nah, saya masih nggak sadar, oke? Kalau pasiennya pakai baju di dadanya diperlihatkan supaya dia lebih enak untuk napas atau waktu kita pijat jantung juga lebih enak. Kemudian kita melakukan call for help, gitu ya, call for help atau minta tolong. Jadi saya akan bilang minta tolong ke keluarganya misalnya, Pak, minta tolong teleponkan ambulans. Terus diteleponkan ambulans, Anda lapor juga, saya dokter Arinal berada di misal di alun-alun, saat ini ada korban tidak sadar, lokasi kejadian di alun-alun, minta tolong kirim bantuan ambulans dan tenaga medis. Udah, lanjut Anda lakukan pertolongan karena ini sifatnya awam ya, jadi nggak perlu cek karotis. Sebenarnya bisa ada cek karotis, itu daerah leher sini, cuman itu sangat susah. Apalagi pada pasien yang nggak stabil, karotisnya itu nggak teraba. Anda susah membedakan antara karotis yang nggak teraba atau memang nggak nemu, seperti itu. Jadi nggak apa, nggak awam langsung bisa melakukan pijat jantung. Nah, pijat jantung itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi tangannya lurus, ya. Kita berada di samping, kita tekan yang di tengah-tengah dada. Jadi di antara kedua pentil ini, garis tengahnya di sini, di tulang ini kan keras. Nah, di tulang ini kita tekan pakai kayak gini. Terserah mau kayak gini atau kayak gini sama aja. Saya akan contohkan kalau misalnya benar-benar kita pijat. Jadi tangan lurus dan ya. Oh ya. Mungkin yang belakang nggak kelihatan, nggak apa, bisa berdiri. Jadi posisinya kita berada di samping pasien ya. Jadi anggaplah ini korban, ini pasien. Nah, kita kan sudah minta tolong kayak tadi, kita tinggal lakukan pijat jantung. Nah, pijat jantungnya itu seperti ini. Jadi kita berada di samping pasien, ya. Terus kita tangannya ditaruh di tengah dada, ya, di tengah dada seperti ini. Ya, mau kayak gini juga sama aja. Terus setelah itu tangannya harus lurus, ya, harus lurus tangannya. Kemudian setelah tangannya lurus,
punggung juga lurus, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, coba slide-nya. Ya, kita lihat. Nah, ini kan. Nah, ini tangan lurus, punggungnya juga harus lurus. Ya, jadi ini lurus, punggung lurus. Ya. Kemudian Anda pijat dengan kedalaman 5-6 cm. Kayak gini. Nah, ritmenya itu 120 kali per menit seperti bunyi itu. Nah, punggung saya tetap lurus. Jadi tangannya tetap lurus ya. Jangan tangannya kayak gini. Jangan, tangannya lurus, punggungnya lurus. Yang main adalah ininya saya, pinggulnya saya yang main. Nah. Ya. Nah, ritmenya harus seperti ini. Ini 120 kali per menit. Karena kalau terlalu cepat ya efektif, terlalu pendek ya efektif. Kalau terlalu cepat contohnya kayak gini. Kan nggak seritme. Ya kan? Dengan begini loh. Tik. Nah, kalau bisa seritme. Ya, seperti itu. Oke. Nah, teknisnya seperti itu. 2, 3, ganti-gantian. Seperti itu. Ya. Kapan dilakukan pijat jantung seperti itu? Kapan selesainya seperti yang tadi saya jelaskan? Apabila pasiennya sudah ada tanda kematian, apabila Anda sebagai penolong sendiri sudah lelah, apabila keluarga menolak, apabila pasiennya sudah bangun sembuh RUSD kan enggak, udah jantungnya udah berdetak kembali kan nggak perlu ada pijat seperti itu. Nah, jadi demikian teorinya mungkin sedikit, yang penting adalah aplikasinya, teknisnya. Nanti akan dibagi kelompok di mana akan memperagakan seperti saya tadi bagaimana memijatnya.